Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Kami bertiga akan mempresentasikan materi tentang hak dan kewajiban wajib pajak. Namun, sebelum kami mulai mempresentasikannya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. perkenalkan nama saya Megarianti, mahasiswi Universitas Mercubuana, jurusan S1 Akuntansi dengan NIM 43222010006. Perkenalkan, nama saya Diva Bisyara Nafri, mahasiswa Universitas Mercubuana, jurusan S1 Akuntansi dengan NIM 43222010010. Perkenalkan, nama saya Kristalia Kalori Ani, mahasiswi Universitas Mercubuana, jurusan S1 Akuntansi dengan NIM 43222010012. Pertama-tama kita harus tahu terlebih dahulu definisi tentang pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pernyataan ini ialah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Sebagaimana kita tahu, sebagai warga Indonesia, kita wajib membayar pajak. Jika retribusi manfaatnya bisa dirasakan langsung, berbeda dengan pajak yang kita membayarnya, namun manfaatnya tidak bisa kita rasakan secara langsung. Selanjutnya ialah wajib pajak. Apa itu wajib pajak? Wajib pajak adalah orang pribadi atau suatu badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Perundang-undangan di sini masih di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Bisa kita lihat di sini ada anggaran pendapatan dan belanja negara Indonesia tahun 2023, di mana pendapatan yang dianggarkan sebesar 2.463 triliun, yang dimana terdiri dari perpajakan sebesar 2.021,2 triliun, pendapatan bukan pajak sebesar 441,4 triliun, dan hibah sebesar 0,4 triliun. Seluruh pendapatan ini diproyeksikan untuk belanja negara sebesar 3.061 triliun, di mana terdiri dari dua jenis, yaitu belanja pemerintah pusat sebesar 2.246,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar 814,7 triliun. Pada APBN tahun 2023 ini masih mengalami defisit anggaran sebesar 598,2 triliun. Dari APBN 2023 ini perlu kita garis bawahi bahwa pendapatan negara 82% berasal dari perpajakan. Itu artinya negara ini dibangun hampir sepenuhnya oleh pendapatan dari perpajakan. Maka kita harus sadar dan mengerti tentang kewajiban perpajakan agar negara ini bisa terus berkembang dengan baik. Wajib pajak itu sendiri terbagi menjadi 4. Pertama, wajib pajak orang pribadi, di mana wajib pajak orang pribadi ini terbagi lagi menjadi dua bagian berdasarkan tempat tinggalnya, yaitu dalam negeri dan luar negeri. Wajib pajak pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Sementara itu, wajib pajak orang pribadi yang menjadi subjek pajak luar negeri menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 adalah orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menjalani usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang kedua, wajib pajak warisan yang belum terbagi. Warisan yang belum terbagi merupakan harta yang dimiliki oleh wajib pajak yang sudah meninggal dunia dan harta yang dimilikinya belum dibagi atau diserahkan kepada ahli waris. Dengan keberadaan harta tersebut, maka NPWP wajib pajak yang sudah meninggal tidak dapat dihapus secara langsung. Yang ketiga, wajib pajak badan. Wajib pajak badan adalah sekumpulan atau sekelompok kategori tergantung jenis dan status hukumnya, termasuk golongan usahanya.
apakah usaha kecil, menengah, atau besar. Karena kategori atau golongan usaha dari wajib pajak badan tersebut juga akan mempengaruhi kewajiban pajaknya dari segi tarif dan lainnya. Dan yang keempat, wajib pajak instansi pemerintah. Sebagaimana diatur dalam pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan nomor 231/PMK.03/2019, instansi pemerintah adalah instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, dan instansi pemerintah desa yang melaksanakan kegiatan pemerintahan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran. Kewajiban perpajakan bagi bendahara instansi pemerintah diatur dalam peraturan perpajakan. Di sini ada 3 contoh wajib pajak orang pribadi. Pertama, karyawan atau ASN. Yang kedua ada usahawan. Dan yang ketiga adalah pekerja bebas. Pekerja bebas itu sendiri artinya pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang memiliki keahlian khusus. Setelah kita mengetahui tentang wajib pajak, di sini ada hak-hak wajib pajak, yaitu kelebihan pembayaran pajak, kerahasiaan wajib pajak, permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak, penundaan pelaporan SPT tahunan, pengurangan PPh pasal 25, pembebasan pajak, mengajukan keberatan banding dan peninjauan kembali, pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, mendapatkan pajak ditanggung pemerintah, mendapatkan insentif perpajakan. Dalam hal tersebut dilakukan pemeriksaan. Yang pertama, meminta surat perintah pemeriksaan, melihat tanda pengenaan pemeriksa, mendapat penjelasan mengenai maksud dan tujuan pemeriksaan, meminta rincian perbedaan antara hasil pemeriksaan dan SPT, hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai menghitung pajak terutang. Yang pertama ada PPh pasal 23, 26, lalu ada PPh pasal 25, 29, PPh pasal 21, PPh pasal 4 ayat 2, PP nomor 23 2018 atau PP 55 tahun 2022, lalu ada PPN, dan cara menghitungnya yaitu dasar pajak dikali dengan dasar pengenaan pajak atau dengan DPP. Selanjutnya kita akan membahas mengenai membayar pajak sendiri. Pajak yang terutang meliputi yang pertama, pembayaran pajak angsuran, pajak penghasilan atau PPh setiap bulan, PPh pasal 25, dan yang kedua, pembayaran kekurangan PPh selama setahun atau PPh pasal 29 yang dimaksud dengan pembayaran angsuran PPh setiap bulan. PPh pasal 25 adalah pembayaran PPh secara angsuran. Hal ini dimaksudkan untuk meringankan beban wajib pajak dalam melunasi pajak yang terutang dalam 1 tahun pajak. Lalu mekanisme pembayaran pajak yang kedua adalah membayar PPh melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain, yaitu PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, PPh pasal 21, 22, dan 23, serta PPh pasal 26. Pihak lain di sini adalah yang pertama, pemberi penghasilan, yang kedua, pemberi kerja, yang ketiga, pihak lain ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah. Ketiga adalah membayar PPN kepada pihak penjual atau pemberi jasa ataupun pihak yang ditunjuk pemerintah. Tarif PPN adalah 10% dari harga jual atau penggantian atau nilai ekspor atau nilai lainnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai cara pembayaran pajak. Yang pertama, membuat ID billing melalui website DJP online dan pajak.go.id. Selanjutnya bisa datang ke KPP untuk dicetak ID billing, lalu bisa melalui penyedia jasa aplikasi perpajakan, lalu bisa melalui kirim SMS, WhatsApp atau aplikasi Telegram, lalu bisa melalui teller bank, bank persepsi, kantor pos, ATM, e-banking, e-banking, SMS banking, dan yang terakhir bisa melalui mesin EDC. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kewajiban pelaporan surat pemberitahuan atau SPT. Sarana dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Yang pertama ada SPT tahunan. SPT tahunan digunakan untuk pemenuhan kewajiban perpajakan tahunan. Lalu yang kedua ada SPT masa, yaitu digunakan untuk melaporkan pemenuhan kewajiban perpajakan setiap masa pajak. Selanjutnya kita
kita akan membahas mengenai SPT tahunan orang pribadi. Yang pertama ada formulir 1770 untuk usahawan atau pekerja bebas atau pegawai dengan tambahan penghasilan lain. Selanjutnya ada formulir 1770S untuk pegawai dengan total penghasilan bruto di atas 60 juta setahun. Lalu ada formulir 1770SS yaitu untuk pegawai dengan total penghasilan bruto di bawah 60 juta setahun. Selanjutnya cara lapor SPT tahunan orang pribadi yaitu bisa melalui website djponline.pajak.go.id, bisa melalui aplikasi sistem perpajakan atau ASP, lalu bisa melalui e-form atau e-filing, lalu yang terakhir bisa melalui formulir manual. Selanjutnya, kelengkapan dokumen untuk lapor SPT tahunan objek pajak karyawan atau ASN. Yang pertama untuk pegawai swasta, formulir 1721 A1 dari pemberi kerja, bukti pemotongan PPh pasal 21 lainnya jika ada penghasilan lain, daftar susunan keluarga, daftar harta dan kewajiban atau utang. Kemudian untuk PNS, TNI, dan Polri, ada pun 3 dokumen yang diperlukan sebelum mengisi SPT tahunan untuk PNS, TNI, dan Polri, yaitu yang pertama bukti potong 1721 A2 yaitu bukti pemotongan pajak penghasilan PPh atas gaji dan tunjangan dari kantor instansi pemberi kerja yang diterima secara rutin oleh PNS, TNI, dan Polri. Wajib pajak bisa segera meminta ke bendahara jika belum memiliki bukti potong 1721 A2. Selanjutnya, dokumen yang diperlukan untuk lapor SPT tahunan objek pajak usahawan. Pembukuan, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas kecuali peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4,8 miliar. Wajib pajak badan diwajibkan membuat laporan keuangan untuk pelaporan SPT tahunan. Kemudian pencatatan, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto dalam 1 tahun kurang dari 4,8 miliar rupiah, dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Selanjutnya, bagaimana jika telah setor dan lapor SPT? Pelaporan ini bersifat wajib sehingga jika terlambat atau tidak melapor, DCP dapat memberikan sanksi administrasi berupa denda. Batas waktu penyetoran pajak. Jenis pajak PPh pasal 4 ayat 2 setor sendiri, batas penyetorannya tanggal 15 bulan berikutnya. Lalu PPh pasal 21, pasal 23 atau 26 tanggal 10 bulan berikutnya. PPh pasal 25 orang pribadi dan badan atau angsuran, batas penyetorannya tanggal 15 bulan berikutnya. Kemudian terakhir PPN. Batas penyetorannya akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum SPT masa PPN disampaikan. Kemudian batas waktu pelaporan SPT. Jenis SPT. SPT masa PPN, batas pelaporannya paling lama akhir bulan berikutnya setelah akhir masa pajak. Lalu SPT masa lainnya, batas pelaporannya paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. SPT tahunan orang pribadi, batas pelaporannya paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Yang terakhir SPT tahunan badan, paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Kemudian yang terakhir sanksi administrasi berupa denda, yaitu SPT tahunan orang pribadi sebesar Rp100.000, SPT tahunan badan sebesar Rp1.000.000, SPT masa PPN sebesar Rp500.000, dan terakhir SPT masa lainnya sebesar Rp100.000. Baik, sekian presentasi dari kami bertiga. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Dan jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.